Hai, kembali lagi di biologi. Kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis. Ingat, like and subscribe ya. Anabolisme itu apa sih? Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Salah satu contoh proses anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh semua organisme fotoautotrof. Kira-kira fotosintesis tumbuhan berlangsung di mana ya? Fotosintesis merupakan mata rantai masuknya energi dalam kehidupan. Proses fotosintesis berlangsung di dalam organel khusus yang disebut kloroplas. Kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Membran dalam kloroplas berfungsi sebagai pembungkus bagi suatu struktur yang disebut stroma. Bagian paling dalam di dalam stroma terdapat lipatan membran yang tersusun seperti piring yang disebut tilakoid. Nah, di dalam tilakoid inilah terdapat klorofil. Klorofil merupakan suatu pigmen tumbuhan yang menangkap energi cahaya. Laju fotosintesis akan lebih cepat jika diberikan spektrum warna merah dan warna biru. Di dalam kloroplas akan berlangsung dua reaksi. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang akan menghasilkan oksigen, sedangkan reaksi gelap akan menghasilkan karbohidrat dalam bentuk glukosa. Reaksi terang. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air, yaitu penguraian air oleh cahaya menjadi oksigen dan kemudian mengalami fotofosforilasi. Terjadinya di grana atau membran tilakoid. Fotofosforilasi siklik melibatkan satu fotosistem saja guys. Elektron yang telah berada di fotosistem 1 akan bergerak dan ditangkap oleh aseptor primer. Elektron dari aseptor primer bergerak kembali menuju aseptor ferredoksin, kemudian menuju sitokrom B6F, dilanjutkan ke plastosianin dan kembali lagi ke fotosistem 1. Proses tersebut berlangsung terus dan berulang-ulang. Pada saat perjalanan elektron tersebut menghasilkan energi berupa ATP, contohnya pada bakteri fotosintetik. Fotofosforilasi non-siklik diawali dengan peristiwa fotolisis air yang menghasilkan oksigen. Elektron ditangkap oleh fotosistem 2. Elektron bergerak kemudian ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian elektron bergerak lagi dan melewati aseptor-aseptor yaitu plastoquinon, sitokrom B6F, plastosianin dan sampai ke fotosistem 1. Perjalanan elektron melalui aseptor-aseptor tersebut menghasilkan energi, yaitu ATP. Sesampainya di fotosistem 1, elektron akan bergerak dan ditangkap oleh aseptor primer. Selanjutnya melewati aseptor ferredoksin. Perjalanan terakhir, elektron akan bereaksi dengan molekul 2H+ dan NADP+ membentuk NADPH2. Dialami oleh sebagian besar tumbuhan guys. Reaksi gelap atau siklus Kelvin menggunakan energi yang didapat dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH. Terjadi di stroma. Ada tahap karboksilasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi RUBP. Diperlukan 6 putaran siklus Kelvin untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Wow, ternyata tumbuhan keren juga ya guys. Oke, see you on my next video.